Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 335, ke DC. Pergi ke DC. Kakek Jordan telah lama memperingatkannya bahwa kekuatan Howard di AS tidak boleh diremehkan dan bahwa ia mungkin dalam bahaya kapan saja jika ia pergi ke DC. Namun, sekarang Pablo dan Salvatore telah ditangkap dan terancam hukuman seumur hidup. Jordan tidak bisa tinggal diam dan melihat mereka menghabiskan sisa hidup di penjara. Selain itu, Jordan kini telah dibekukan dan dia juga tidak dapat menghubungi keluarganya. Kekuasaannya di DC jelas lebih rendah daripada Howard. Jika dia tidak pergi ke Howard, tidak akan ada cara lain untuk menyelamatkan Pablo dan Salvatore. Meskipun Pablo dan Salvatore hanyalah bawahan Jordan, ia telah lama menganggap mereka sebagai kerabat terdekatnya. Ia tidak akan memusatkan seluruh perhatiannya pada kebahagiaannya dan Victoria, dan membiarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Jordan memandang Brett dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi ke DC besok pagi dan mengunjunginya secara pribadi." Brett tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan menunggu kedatanganmu. Ayo berangkat." Sambil berbicara, Brett berjalan ke lift dengan Hailey di lengannya. Saat pintu lift hampir tertutup, Jordan berkata kepada Hailey, "Hailey Camden, sebaiknya kamu hargai waktu yang kamu miliki bersama putraku. Kamu akan punya banyak kesempatan untuk berhubungan dengan pria di masa depan karena putraku tidak akan tinggal bersamamu selamanya." Mendengar peringatan Jordan, Hailey dengan panik berkata, "Aku akan kembali ke Orlando." Sebelum dia selesai, lantai lift tertutup. Setelah mereka berdua pergi, Victoria bertanya dengan khawatir, "Jordan, apakah kamu benar-benar akan pergi ke DC? Aku pernah mendengar Russell mengatakan bahwa keluarga Howard berkuasa di negara ini, apalagi di DC, tempat mereka berada." Jordan berkata, "Pablo dan Salvatore ditangkap karena saya, jadi saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi, aset saya telah dibekukan dan saya harus meminta mereka mencairkannya. Victoria, mengapa kamu tidak tinggal di Houston dan menungguku? Aku akan kembali menjemputmu setelah aku selesai menangani masalah-masalah itu." "Tidak." Victoria meraih tangan Jordan dan berseru, "Aku ingin pergi ke DC bersamamu. Aku tidak nyaman jika kau pergi ke sana sendirian." Jordan tahu betul karakter Victoria. Semakin berbahaya karakternya, semakin kecil kemungkinan dia akan berpisah dari Jordan. "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi bersama." Saat itu, Tim berkata dengan ekspresi khawatir, "Tuan Jordan, sebagian besar orang kita telah ditangkap dan hanya tersisa sekitar 10 orang. Tidak ada satupun dari mereka yang pandai bertarung. Saya dengar Tuan Dalton punya 1000 pejuang di Asia Tenggara, dan dia hanya membawa 100 atau lebih ke AS. Masih ada lebih dari 900 yang tersisa di sana. Mengapa kita tidak memanggil 900 pejuang itu sebelum pergi ke DC?" Tim jelas-jelas sedikit takut, berpikir bahwa selusin dari mereka pasti bukan tandingan keluarga Howard. Jordan berkata, "Memang benar Pablo masih memiliki 900 petarung profesional di Asia Tenggara, tetapi mereka semua dilatih oleh Pablo dan hanya mendengarkan perintahnya, jadi saya tidak tahu di mana menemukan mereka." Tim buru-buru berkata, "Mengapa saya tidak mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada Tuan Dalton dan memintanya untuk mencari kesempatan untuk menelepon ke sana?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Pablo sudah menghadapi cukup banyak tuduhan sekarang, jangan biarkan dia mendapat masalah lagi. Lagi pula, kita tidak butuh banyak tenaga. Kau dan aku sudah cukup." Tim tersenyum canggung dan berkata, "Terima kasih atas apresiasimu. Mungkin aku biasanya berpura-pura menjadi orang yang mengesankan sehingga kamu tidak begitu jelas tentang kemampuanku yang sebenarnya. Faktanya, aku bahkan tidak bisa mengalahkan anjing husky dewasa." Jordan tersenyum dan berkata misterius, "Aku tahu kamu lemah. Aku tidak memintamu pergi ke DC untuk bertarung. Aku hanya butuh kamu untuk memanipulasi di balik layar." "Memanipulasi? Memanipulasi apa?" tanya Tim yang penasaran. Jordan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, "Aku akan memberitahumu saat kita sampai di sana." Jordan jelas telah meninggalkan rencana cadangan saat terakhir kali dia meninggalkan DC. Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Jordan dan Victoria pertama-tama pergi ke Villa Russell, tempat Emily tinggal sebelumnya, untuk mengemasi barang bawaannya, sebelum melanjutkan perjalanan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Emily. Setelah itu, Tim mengantar Jordan dan Victoria ke bandara. Pesawat pribadi Jordan diparkir di sana. Namun, mereka tidak menyangka bahwa beberapa pria berseragam akan berjalan ke arah mereka begitu mereka bertiga tiba di jet pribadi. Salah satu dari mereka berkata kepada Jordan, "Halo. Ini Tuan Stelle, kan? Maaf, pesawat pribadi Anda telah ditahan sementara dan Anda tidak dapat menggunakannya." "Apa?" Jordan, Victoria, dan Tim semuanya terkejut. Bukan hanya aset Jordan yang dibekukan, ia bahkan dilarang menggunakan pesawat pribadinya.
Masalahnya memang serius dan kecuali Jordan meminta kakeknya untuk campur tangan, dia tidak akan pernah bisa menikmati kejayaan seperti dulu. Jordan tidak berdebat dengan pihak lain karena ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Sebaliknya, ia berkata, barang bawaan saya masih di sana. Saya harus masuk dan mengambil barang-barang saya. Namun, pria berseragam itu tetap saja menghentikannya. Tuan Stele, untuk mencegah Anda membawa barang-barang berharga Anda untuk dijual tunai, kami tidak mengizinkan Anda masuk. Apa katamu? Kali ini giliran Victoria yang marah. Kalian menyita pesawat hanya karena tidak ingin kami meninggalkan AS. Kenapa kalian tidak mengizinkan kami membawa barang-barang kami? Sekalipun ada barang berharga di dalamnya, itu milik kami, jadi kenapa kami tidak boleh menggunakannya? Jordan tahu keluarga Howard ingin mengubahnya menjadi orang yang tidak punya uang. Bukan saja miliaran dolar di rekening banknya dibekukan, ia juga tidak diizinkan mengambil barang-barang berharga miliknya yang sebenarnya bisa dijual untuk mendapatkan uang tunai. Plus, dengan cara ini, Jordan akan benar-benar menjadi orang yang tidak punya uang. Jordan berkata dengan tenang, aku tidak akan membawa barang berharga apapun, hanya obat-obatan dan beberapa kebutuhan sehari-hariku. Obat? Obat apa? Tanya pria berseragam itu. Jordan berkata, beberapa obat untuk asma, yang didiagnosis padaku. Pria berseragam itu memikirkannya dan merasa bahwa akan sangat tidak dapat dibenarkan jika ia bahkan tidak diizinkan minum obatnya. Oleh karena itu, ia setuju, baiklah, naiklah. Pria berseragam itu menemani mereka bertiga naik ke pesawat. Jordan benar-benar memiliki kotak besar yang berisi banyak obat-obatan. Pria berseragam itu berkata dengan heran, Anda punya banyak obat. Jordan sengaja batuk dan berkata, kesehatanku memburuk sejak aku bertempur di Suriah selama setahun. Mendengar ini, pria berseragam itu langsung penuh rasa hormat. Benarkah? Kau benar-benar pernah bertempur di medan perang sebelumnya? Aku juga pernah menjadi tentara, tetapi sayangnya, aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk pergi ke medan perang. Mengapa kau ada di sana? Jordan menjawab, keluargaku mengirimku ke sana untuk pelatihan. Pria berseragam itu tertawa dan berkata, keluargamu benar-benar kejam. Apakah mereka tidak takut sesuatu akan terjadi padamu? Jordan terus mengobrol dengan pria itu sambil memasukkan beberapa barang pribadi ke dalam tasnya. Aku hampir saja mati. Kakak, kamu seharusnya senang karena kamu tidak terlibat. Kamu tidak tahu betapa tragisnya medan perang. Rekan-rekan yang Anda ajak bicara dan ngobrol pada saat ini, bisa saja kepalanya dan bagian tubuhnya dipotong-potong pada saat berikutnya. Jordan segera turun ke bawah sambil membawa barang-barangnya. Akhirnya, pria berseragam itu pun berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Jordan. Tuan Stele, beristirahatlah dengan tenang, saya sangat menghormati orang-orang yang telah bertempur di medan perang. Selain itu, saya sarankan Anda menghubungi keluarga Anda sesegera mungkin. Saya khawatir aset Anda akan dicairkan hanya jika kakek Anda turun tangan. Jordan menjabat tangan pria itu dan berkata, terima kasih telah memberitahuku hal ini. Selamat tinggal. Jordan dan Victoria kembali ke dalam mobil tim dan duduk di kursi belakang. Jordan mengeluarkan sepasang anting dari sakunya dan menyerahkannya kepada Victoria. Ah, itu anting berlian Apollo dan Artemis. Kapan kamu mengambilnya? Aku bahkan tidak melihatnya. Kedua barang itu bernilai jutaan.